Jadi saya ingin supaya tujuan akhir dari video ini adalah saya kembalikan kepada Anda semua, ya. Andalah yang menentukan apakah Quran yang kredibel untuk ataukah Alkitab yang lebih kredibel untuk menjelaskan siapa Yesus. Ada begitu banyak perbedaan yang kentara atau mencolok di antara keduanya. Saya justru penasaran sih, Isa Al-Masih itu untuk seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Abdul Somad ini menunjukkan bahwa dengan clearly bahwa dalam keyakinan Islam, Isa alaihissalam itu hanyalah nabi dan juga rasul, dan dia konsisten. Dia sangat konsisten, ya. Menjelaskan memang nama dia sendiri, khusus bercerita tentang bagaimana status kedudukan Nabi Isa dan Maryam. Jadi Ustadz Somad ini kemudian menceritakan bahwa sebenarnya Islam itu mengkhususkan Yesus loh, atau mengkhususkan Nabi Isa begitu ya. Karena ada dua surah yang dikhususkan untuk Yesus, yaitu Al-Imran dan juga surah Maryam ya. Sekali lagi ini adalah semacam bentuk investigasi dari logika sejarah. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang jadi perkataan ya, tapi kemudian mengkoreksi dan menyelidiki juga ya. Dari Ustadz Somad bahwa Al-Imran yaitu adalah keluarga Imran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa terus menonton channel-channel Rahasia Alif yang akan selalu mengkomparasi apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen di dalam channel YouTube-nya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Iwan Villa, di sini ada Pendeta Andre yang sedang mencoba untuk menarasikan surat Ali Imran dan surat Maryam. Ya, tentu Pendeta Andre ini lebih sopan daripada pendeta-pendeta yang lain yang berapologet di dalam channel YouTube-nya. Karena dia sopan, maka saya pun akan memberikan penyampaian atau sanggahan juga dengan cara yang sopan pula. Terima kasih Pendeta Andre dan terima kasih sahabat Rahasia Alif yang sudah mensubscribe channel kami. Dan disimak, jangan di-skip karena ini berupa edukasi kepada dua belah pihak, baik Muslim maupun Kristen. Mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Pendeta Andre Tunggal. Di dalam surah 19 atau surah Maryam ayat 28 dikatakan, wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk peringai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Teman-teman, dalam catatan tentang surah Al-Imran dan surah Maryam, tentu saja ini di surah Maryam, dikatakan bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Apakah Maryam itu saudara perempuan Harun? Di dalam surah 3, 35, 36 ini Al-Imran, Maryam itu memang adalah anak Imran. Tapi kenapa kemudian dikatakan di dalam surah 19, surah Maryam 28, dikatakan Maryam itu saudara perempuan Harun, ya. Nah, teman-teman, sebagai ketahuan teman-teman bahwa nama Imran di dalam Alkitab itu memiliki kesamaan dengan nama Amram ya, yang adalah orang tua Harun, Musa dan Miriam. Harun, Musa dan Miriam, sebagaimana di dalam Bilangan pasal 26 ayat 59. Kita bisa melihat dalam tanda kutip sebuah kebetulan bahwa ternyata nama Amram yang mirip dengan Imran itu punya anak namanya Miriam. Sehingga pertanyaan kita adalah, apakah surah 19 ayat 28 itu salah nyambung ya dengan menyebut Maryam sebagai saudara Musa dan Harun?
Baik, saya potong dulu sebentar jeda di sini bahwa di dalam Quran surat Maryam ya dijelaskan bahwa Bunda Maryam itu adalah putra Imran. Quran surat 3 atau Quran surat Maryam ayat yang ke-35 sampai dengan 36. Dan kebetulan sekali di dalam perjanjian lama atau di kitab Bilangan 26 pasal yang ke-59 itu memang Bapak Imran itu memiliki putra yang bernama Harun, Musa, dan Miriam. Jadi Nabi Musa ini memiliki dua orang saudara, kakak yang bernama Nabi Harun dan adik perempuan yang bernama Miriam. Apakah itu kebetulan? Dan dinarasikannya biasanya oten-oten, saya bilang oten ya, bukan pendeta Andri. Oten-oten itu dianggapnya Quran salah jiplak karena dipikirnya Bunda Maryam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah Miriam yang diceritakan di dalam kisah Nabi Harun. Kita lanjutkan videonya. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat pada genealogi atau pada kesaksian dari Quran bahwa Miriam atau Maryam ya itu adalah anak Imran dan ternyata saudara Maryam adalah Harun dan Musa, maka dengan demikian maka Yesus atau Isa itu adalah ponakannya Harun dan Musa. Dan pada faktanya Yesus dan Musa dan Harun itu terpaut 1200 tahun. Kalau kita mengikuti pada kesaksian yang ada di dalam Quran, di surah Al-Imran dan juga surah Maryam. Kalau memang benar bahwa Imran ini adalah Amram, seperti perkataan dari Bilangan pasal 26 ayat 59, bahwa Amram ini orang tua Harun, Musa, dan Miriam, Miriam saudara Harun ini, maka dengan demikian terdapat sebuah kejanggalan. Itulah sebabnya kenapa saya ngomong janggal. Baiklah, mari kita mulai menjawab kenapa di dalam Al-Quran tertulis Maryam saudara Harun, Nabi Harun. Jadi dalam pemahaman Islam bahwa semua nabi itu lahir dari genetik yang suci, genetik yang tidak berbuat jahat. Ya, mulai dari Ibrahim turun sampai ke Rasulullah SAW dan baik dari Nabi Ibrahim sampai ke Yesus atau Isa alaihissalam. Makanya umat Islam lebih percaya bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu lahir dari genetiknya Bani Lewi. Kenapa? Karena memang di dalam Taurat Bani Lewi itu haruslah semua menjadi imam atau imam-imam di dalam Bani Israel itu harus terlahir dari Bani Lewi atau genetiknya Bani Lewi, tidak terlahir dari Yahudi. Di dalam kitab Ibrani itu tadi disebutkan bahwa Yesus adalah imam besar di dalam kalangan umat Bani Israel. Dan di dalam Taurat kitab Ulangan 33 ayat 9 yang ke-10 di situ dijelaskan bahwa hanya Bani Lewi lah yang berhak menjadi imam, kecuali jika memang Anda semua orang Kristen meyakini bahwa Yesus lahir dari keturunan Yehuda atau Yahudi, berarti Anda tidak boleh menolak bahwa Yesus adalah keturunan dari pesundal. Kenapa? Karena neneknya Yesus yang bernama Tamar itu adalah hasil perselingkuhan antara Yehuda dengan menantunya sendiri. Siapa? Tamar. Tamar adalah menantu asli Yehuda. Kemudian karena Tamar menjadi pegundik atau pelacur gitu ya, kemudian dia tidur dengan Yehuda, maka lahirlah anak turun temurunnya menjadi Yesus. Dan itu Anda nggak boleh pungkiri jika Anda memang meyakini bahwa Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Makanya Islam lebih yakin bahwa memang Yesus itu atau Isa alaihissalam itu lahir dari keturunan Bani Lewi. Baiklah, semoga pemaparan yang singkat tadi itu bisa ditarik benang merahnya bahwa Yesus, Bunda Maria, dan Nabi Zakaria itu adalah keturunan dari Bani Lewi, Bani yang suci dari dosa. Kemudian mari kita bahas mengenai Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-28, di mana pada kalimat yang pertama tertulis Ya Ukhta Harun. Maksudnya adalah wahai Maryam saudara Harun. Kenapa Bunda Maria disebut sebagai saudara Harun? Menilik dari tafsir yang disampaikan oleh Ali ibnu Abu Talhah dan As-Sadi mengatakan bahwa Harun di sini yang dimaksud ialah saudara Musa alaihissalam dan Maryam alaihissalam adalah keturunan darinya, yaitu suku Lewi dari Bani Israel. Kenapa? Karena memang Harun adalah orang yang salih. Nabi Musa adalah orang yang salih, bahkan Maryam saudara Harun atau saudara Nabi Musa itu juga orang yang salih. Maka
makna dari saudara itu adalah bentuk nisbat, bukan makna yang sebenarnya, bukan saudara dalam arti yang sebenarnya, tetapi nisbat karena memang keduanya ini memiliki darah yang sama dari keturunan yang sama, dan menjelaskan juga bahwa keduanya adalah dari garis keturunan yang saleh. Jadi begitu maksudnya. Lalu kemudian seharusnya Pendeta Andre ini agak sedikit jeli ketika Anda membaca Bibel Anda, sebetulnya banyak sekali perihal-perihal kata yang sama untuk menisbatkan hal-hal yang seperti ini tadi. Jadi memang terlalu banyak kata saudara yang dipakai di dalam Bibel untuk menarasikan tetapi bukan saudara yang sebenarnya. Mari kita buka Bibel, teks Pesita Bibel berbahasa Aramik dalam Lukas 1 pasal yang ke-36 ya. Jadi ini bahasa Aramik ya, belajar sedikit-sedikit lah. Yang berbunyi WH Elisheba Ahyantehi ya. Dari kanan ke kiri paling atas. Sekali lagi WH Elisheba Ahyantehi, yang artinya adalah dan juga ia Elisabet saudarimu ya. Jadi di sini tertulis Elisabet saudarimu. Mu itu siapa? Bunda Maryam. Apakah Bunda Maryam saudara dari Elisabet? Karena di Perjanjian Baru teks LAI itu berbunyi sanak, yang sebetulnya adalah Ahyantehi, di mana Ahyantehi itu adalah saudari perempuanmu. Saya lanjutkan, Abehi Batna, yaitu yang sedang mengandung. Batna ini senada dengan bahasa Arab, yaitu batnun, ya, artinya mengandung. Lalu apakah terjemahannya salah? Saya pikir juga tidak, hanya saja kurang tepat karena saudara perempuanmu, tetapi dalam bahasa LAI berubah menjadi sanakmu, ya. Hanya kurang tepat saja sebetulnya, tetapi itu menghilangkan makna ya, yang seharusnya saudaramu, saudara perempuanmu menjadi sanakmu. Nah, jadi penisbatan-penisbatan semacam ini di kalangan umat Yahudi dan umat Islam atau kaum Arab pada saat itu sudah terbiasa menisbatkan nama orang lain itu sebagai saudaranya. Dan itu sangat terbiasa dan memang budayanya selalu seperti itu. Nanti saya akan coba hadirkan bukti konkretnya di dalam Bibel mereka, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semuanya itu ada, tidak hanya terjadi di dalam Al-Quran. Lalu apakah perihal tentang Maryam, saudara Harun ini pernah dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW? Pernah, ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi seperti ini. Nah, sekarang waktunya mari kita studi komparasi gaya bahasa penisbatan di dalam Bibel miliknya Pendeta Andre Tunggal ya. Nah, dan ini sangat menarik. Saya paling suka membahas mengenai Eliseba ini tadi. Ternyata ada dua nama tokoh besar Eliseba atau Elisabet di dalam Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama. Di mana Perjanjian Baru Elisabet ya itu adalah istri Nabi Zakaria atau saudara ipar Bunda Maria. Ya, sekali lagi Elisabet adalah saudara ipar Bunda Maria di dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam kitab Lukas 1 pasal 5 berbunyi bahwa Elisabet itu juga masih keturunan Nabi Harun. Ya, saya bacakan ayatnya biar lebih jelas. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lukas 1 pasal 5. Ya. Dan uniknya ya, ternyata Nabi Harun ini juga memiliki istri bernama Eliseba atau Elisabet. Karena ini sudah berbeda bahasa. Kalau Perjanjian Baru itu sudah Aramik, kalau Perjanjian Lama itu kan Ibrani ya. Sebetulnya ini namanya sama, Eliseva ya, atau Elisabet ya, atau Eliseba.
ya di dalam Kitab Keluaran 6:23, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab. Nah ini bagaimana kalau yang kayak begini nih? Ya kalau seandainya kita putar balikan, ternyata Imam Zakaria memiliki istri bernama Elisabeth yang adalah satu zaman dengan Nabi Harun, bagaimana? Kalau kita narasikan seperti itu, kan kacau jadinya gitu loh ya. Jadi sekali lagi bahwa kata saudara di situ di dalam Al-Qur'an tadi yang Pendeta Andre Tunggal hadirkan, bahwa itu adalah bentuk nisbat ya. Tapi kita tidak akan menggunakan narasi yang sama untuk membolak-balikan Elisabeth antara Elisabeth istri Zakaria atau Elisabeth saudara ipar Bunda Maria menjadi Elisabethnya istri Nabi Harun. Kita tidak akan seperti itu. Dan ini sangat unik ya. Bibel bertanya, Bibel menjawab. Demikian sahabat Iwan Villa, semoga ini bisa memberikan narasi baru bagi apologet-apologet Islam, dan semoga ini bisa mencerahkan bagi Anda semua apologet Kristen dan memberikan edukasi kepada siapapun yang mendengar channel saya ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.